Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik, yaitu kita masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama agar pembacaan kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan belajar tentang subtema yang ketiga, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Mari kita langsung masuk ke materi. Hari ini Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Udin, Edo, Lani, dan Dayu. Nah, ini mereka sedang bermain. Waktu istirahat tiba. Beni bermain di halaman sekolah. Nah, di sini Beni sedang bermain bersama teman-temannya. Ada yang bermain kelereng, ada yang melompat tali, ada yang bermain memindahkan air dari gelas ke ember. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada pertanyaan, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mendapatkan informasinya dengan cara bertanya. Kalimat tanya sendiri itu biasanya diawali dengan kata tanya. Masing-masing kata tanya mempunyai arti dan kegunaan yang berbeda. Contohnya di sini ada kata apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata apa itu digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian, di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara. Nah, kata apa sendiri, contoh kalimat tanyanya itu seperti ini. Cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Itu ada contoh dari kata apa. Sedangkan kapan, itu kan menanyakan waktu. Salah satu contohnya adalah, kapan kamu akan pergi liburan? Nah, itu menanyakan waktunya. Kemudian ada lagi di mana. Kata di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, pertanyaannya, di mana kamu bersekolah? Seperti itu. Kemudian kata siapa itu untuk menanyakan orang. Siapa saja nama-nama dari teman-temanmu. Kemudian contoh dari kata mengapa. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, itu ditanyakan alasannya kenapa atau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi kata bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya bagaimana cara membuka tutup botol. Nah, seperti itu. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada contoh untuk membuat pertanyaan. Nah, langkah yang pertama yang kalian lakukan, kalian harus mengamati gambar terlebih dahulu. Setelah itu, kalian membuat pertanyaan. Nah, di sini Bu Kiki memberikan contoh 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, perhatikan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, di mana mereka sedang bermain? Nah, coba dilihat di mana mereka bermain. Selanjutnya, kapan mereka bermain? Nah, kapan mereka melakukan permainan ini? Kemudian, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, bermain kelereng sendiri itu bagaimana caranya? Dan yang terakhir, siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, berarti kalian harus melihat siapa saja yang sedang bermain lompat tali tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada bermain kelereng, bermain tali, dan juga begal. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelerengnya. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran itu ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelasnya sedang bermain estafet air.
Nah, masih ingatkah kalian tentang pengurangan bilangan? Nah, pembagian atau membagi benda menjadi beberapa kelompok yang sama banyak itu dinamakan pembagian. Kalau kemarin di perkalian itu ada penjumlahan yang berulang, kalau di pembagian itu adalah membagi benda menjadi beberapa kelompok yang sama banyak. Pembagian dapat diselesaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pengurangan bilangan secara berulang sampai habis. Bagaimana caranya? Nah, mari kita simak sama-sama. Nah, sebelum kita menyimak, mari kita baca percakapan ini terlebih dahulu. Nah, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran itu ada 6 butir. Oh ya, berapa orang yang bermain kelereng? Ada 3 orang. Bagaimana ya caranya membagi 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan, karena Meme melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Pengurangan berulang, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu sama artinya dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni, Edo. Nah, dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurangan berulang 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0 itu sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa teman. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama langkah kalian lakukan adalah kalian menulis kata 4 terlebih dahulu. Setelah 4, baru kalian melakukan pengurangan. Jadi kita lihat pengurangannya berapa? Ada 2. Berarti di sini kita kurangi dengan angka 2. Nah, kemudian hasilnya kan tetap 2. Berarti kita kurangi lagi sampai habis, sampai ketemu 0. Kemudian kita kurangi 2 lagi, hasilnya 0. Nah, kemudian kita di sini 2. Loh, kenapa tidak ditulis 0? Karena kita 2 di sini adalah jumlah pengurangan yang digunakan itu ada berapa? Kalau jika ada 2, berarti di sini kita tulis 2. Kemudian untuk yang nomor 2 kita kurangi. Itu lebih dahulu, jangan lupa ditulis 8-nya. Kemudian kita kurangi, kita lihat yang dibagi itu angka berapa? Ternyata angka 4. Berarti kita bagikan ke angka 4 terlebih dahulu. Bagi 4. Kemudian kita bagi lagi 4. Hasilnya sampai ketemu hasilnya 0. Kemudian kita lihat. Kenapa di sini jadi 2? Karena perlu diingat di sini jumlah yang dikurangi itu ada 2. Jadi yang di sini ada jumlah pengurangan yang digunakan. Kemudian dan 9 kita kurangi lagi dengan 3. 3. Kemudian dengan 3. Kurangi 3 lagi sampai ketemu hasilnya 0. Nah, kita lihat ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3 angka yang digunakan saat mengurangi angka 9. Nah, langsung kita tulis 3 di sini. Dan yang nomor 4, ada 10 dibagi 5. Angka yang pertama, kita harus menulis terlebih dahulu angka 10-nya. Kemudian kita langsung mengisi angka 5. Dan di sini angka 5. Nah, sampai ketemu hasilnya 0. Kita lihat ada berapa? Ternyata ada 2. Berarti di sini kita tulis 2 lagi. Nah, ada lagi 12 dibagi 4. Itu hasilnya adalah yang pertama kita tulis 12 terlebih dahulu untuk mengurangi ya, lebih mudah. Kemudian di sini kita tulis angka 4. Di sini kita 4 lagi sampai ketemu hasilnya 0. Jadi kita lihat angkanya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, seperti itu. Bagaimana, mudah kan?
Coba kalian amati gambar ini. Nah, gambar ini merupakan contoh gambar imajinatif. Nah, apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif sendiri merupakan gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau berdasarkan pemikiran kita. Nah, di sini coba kalian amati bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti buku, walaupun dibuatnya dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil yang ada. Jadi bentuknya seperti buku yang terbuka. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk menggambar? Nah, ada apa saja alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Alat yang dibutuhkan menggambar itu, Bu Kiki memberikan contoh ada 5, yaitu yang pertama buku gambar, kemudian yang kedua itu ada alat mewarnai seperti kuas, pensil, kemudian krayon, ada lagi kalau kalian mau tambahkan spidol seperti itu juga boleh. Kemudian ada pensil, dan yang terakhir ada penghapus, kemudian ada lagi penggaris seperti itu. Perlu diingat, alat yang digunakan untuk menggambar itu ada buku gambar, ada alat mewarnai seperti kuas, pensil warna, dan krayon, dan juga pensil, penghapus, dan juga penggaris. Nah, coba kalian amati gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti gambar yang mereka lakukan? Nah, mereka sedang bermain. Sedang bermain. Ini. Nah, gambar dapat menyampaikan cerita. Nah, cerita juga dapat disusun dari gambar. Cara menulis berdasarkan gambar itu sebagai berikut. Nah, yang pertama, amati masing-masing gambar. Yang kedua, perkirakan apa yang terjadi. Jika tidak mengerti, tanyakan pada orang di sekitarmu. Dan yang ketiga, selanjutnya rangkai perkiraan dan informasi tersebut menjadi satu cerita yang utuh. Jadi kalian seperti yang tadi, amati dulu masing-masing gambar, kan, cermati. Nah, perkiraan apa yang sedang terjadi, kan, kira-kira apa yang terjadi pada gambar tersebut. Tapi jika kalian tidak mengerti, kalian bisa menanyakan kepada orang yang ada di sekitarmu. Nah, setelah kamu memperkirakan apa yang terjadi, kalian harus merangkai perkiraan dan informasi tersebut menjadi satu cerita yang utuh. Meskipun hasilnya tidak sama persis dengan cerita yang sesungguhnya, tapi setidaknya isi dari cerita yang sudah kalian buat tersebut itu sama. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Nah, apa itu tata tertib? Kalian pasti penasaran apa itu, kan? Pasti pernah mendengarkan kata tata tertib. Ya, kalian kalau sekolah harus mematuhi tata tertib. Nah, apa toh tata tertib itu? Tata tertib sendiri itu merupakan peraturan yang harus ditaati. Ya, kalau misalnya di sekolah kalian itu harus memakai seragam yang rapi, ya, kalian harus memakai seragam yang rapi. Dan kalian juga harus memakai seragam sekolah sesuai harinya. Jadi kalau misalnya hari Senin itu kalian memakai baju seragam putih merah, maka kalian juga harus memakai seragam putih merah, bukan seragam pramuka, ya. Kalian bisa memakai seragam pramuka jika pada saat hari Senin itu terdapat upacara hari pramuka. Seperti yang Benny lakukan, yaitu dengan memakai seragam sekolah dengan rapi itu, artinya Benny telah mematuhi tata tertib sekolah. Selain itu, tata tertib berpakaian siswa di sekolah itu ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi kalau misalnya hari Senin tadi pakai seragam putih merah, berarti kan juga memakai seragam putih merah. Yang kedua, memakai pakaian olahraga saat pelajaran olahraga. Jadi, kalau kalian sedang berolahraga, kalian harus memakai pakaian olahraga, bukan pakaian seragam yang biasa kalian gunakan saat pelajaran olahraga. Begitu juga sebaliknya, jika tidak pelajaran olahraga, kalian harus memakai seragam sesuai hari, tidak boleh memakai pakaian olahraga. Yang ketiga, memakai atribut lengkap. Jadi kalian harus memakai atribut lengkap. Jika saat upacara kalian itu harus memakai topi, memakai dasi, memakai ikat pinggang, memakai kaos kaki seperti itu. Kemudian berpakaiannya harus dengan yang rapi.
Nah, di sini ada teks percakapan. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah, aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam permainan saling mendorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus bermain sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, di sini Udin itu sudah melanggar peraturan seperti ini. Memakai pakaian yang kurang rapi dengan bajunya itu keluar, ya itu tidak boleh kita tiru, ya. Nah, permainan ini yang dimaksudkan Benny tadi itu ada permainan mendorong bola. Nah, permainannya itu seperti ini. Nah, ini permainan dinamakan permainan saling dorong bola. Bagaimana cara bermainnya? Nah, pertama siapkan bola sepak. Nah, bola sepak seperti ini. Kemudian kalian menggambar kotak di tanah lapang, gambar kotaknya. Terus kemudian berdirilah di dalam kotak bersama temanmu. Nah, menjadi berhadapan. Nah, sini pegang bola dengan saling berhadapan seperti ini. Setelah mendengar apa-apa, doronglah bola sekuat tenaga. Ya, saling dorong. Nah, jika ada teman yang terdorong keluar kotak, berarti ia kalah. Jadi jika kalian saat mendorong, terus kemudian teman kalian itu terdorong keluar kotak, berarti teman kalian itu kalah. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang subtema yang ketiga pada pembelajaran kedua. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi, kalau pembagian adalah membagi jumlah benda itu sama banyak. Kemudian saat membagi kita harus menguranginya sampai habis, sampai ketemu angka 0. Ya, baru setelah itu kita lihat berapa angka yang digunakan untuk mengurangi sampai ketemu 0 itu untuk menuliskan hasil jawabannya. Yang kedua tadi, kita harus mematuhi peraturan selama di sekolah, yaitu memakai seragam yang rapi, atribut lengkap, memakai seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian ada lagi peraturan saat bermain permainan saling dorong bola, itu juga harus diingat. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Kiki mohon maaf bila sama mengajar Bu Kiki banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Bye-bye.